Ini mengisahkan sebuah negeri yang dikuasai oleh tangan besi seorang raja lalim. Rakyat hidup dalam ketakutan dan penderitaan. Pajak yang mencekik, hukum yang tidak adil, dan hukuman keji bagi siapapun yang berani melawan, membuat kehidupan mereka bagai neraka di dunia. Namun, di tengah penderitaan itu, muncul seorang pemuda misterius bernama Arya, yang membawa harapan bagi mereka yang tertindas. Ketika pengawal raja menyeret seorang ibu dan anaknya ke alun-alun untuk dieksekusi tanpa alasan, Arya tidak lagi bisa tinggal diam. Dengan tatapan penuh kemarahan, ia melangkah maju, dan di sanalah sesuatu yang luar biasa terjadi. Kekuatan dahsyat yang selama ini tersembunyi dalam dirinya. Mari lanjut ke kisah lengkapnya. Di sebuah kerajaan yang dulu makmur, kini hidup rakyatnya dalam penderitaan yang tak berkesudahan. Raja yang dahulu adil dan bijaksana telah wafat, dan tahta kini dikuasai oleh seorang penguasa kejam bernama Raja Dirgantara. Dengan tangan besi, ia menindas rakyat tanpa ampun, menaikkan pajak hingga mereka tak mampu makan, serta menjadikan mereka budak bagi kepentingannya sendiri. Para pengawal istana, yang dikenal sebagai pasukan langit hitam, bertindak lebih buruk dari sekadar penjaga. Mereka menjarah, menyiksa, dan bahkan membunuh siapapun yang berani melawan. Di tengah penderitaan itu, seorang pemuda bernama Arya tinggal di desa kecil yang telah lama menjadi sasaran kezaliman. Ayahnya, seorang petani, pernah dibunuh hanya karena gagal membayar pajak, sementara ibunya meninggal karena kelaparan. Sejak kecil, Arya tumbuh dengan dendam membara terhadap penguasa lalim yang merenggut kebahagiaannya. Namun, ia sadar bahwa seorang diri, ia tidak akan mampu menghadapi pasukan Raja Dirgantara yang jumlahnya ribuan dan memiliki kekuatan luar biasa. Desa tempat Arya tinggal kini hanya berisi orang-orang tua dan anak-anak yang terpaksa bersembunyi ketika para prajurit datang. Mereka takut berbicara, takut bergerak, bahkan takut untuk berharap. Setiap kali seseorang mencoba melawan, kepala mereka akan dipajang di gerbang kota sebagai peringatan bagi siapa saja yang berani menentang kekuasaan Raja Dirgantara. Arya tidak ingin hidup dalam ketakutan selamanya. Ia tahu bahwa jika tidak ada yang melawan, mereka semua hanya akan mati perlahan dalam penderitaan. Maka, ia mulai berlatih. Setiap hari, ia melatih tubuhnya di hutan terlarang, jauh dari pengawasan pasukan istana. Ia mengangkat batu-batu besar, menebang pohon dengan satu tebasan, dan berlatih pernapasan untuk memperkuat stamina serta tenaga dalamnya. Namun, itu semua tidak cukup. Ia membutuhkan lebih dari sekadar kekuatan fisik. Ia harus menemukan cara untuk mengalahkan para penindas dengan kekuatan yang jauh lebih besar. Ia mendengar legenda tentang ilmu silat kuno yang dapat memberikan kekuatan melebihi manusia biasa, kekuatan yang bahkan bisa mengguncang gunung dan membelah lautan. Suatu malam, ketika bulan bersinar terang, Arya memutuskan untuk pergi mencari jawaban. Ia meninggalkan desanya yang sekarat, berjalan menuju puncak Gunung Merapi, tempat di mana konon terdapat seorang pertapa sakti yang menyimpan ilmu yang mampu menjungkir balikan dunia. Di sana, ia berharap menemukan cara untuk membebaskan rakyatnya dan menghancurkan tirani yang telah mencengkeram kerajaannya dalam bayang-bayang kegelapan. Perjalanannya tidak akan mudah. Ia harus menghadapi binatang buas, melewati jurang-jurang curam, dan bertahan dari badai yang ganas. Tapi, Arya tidak gentar. Ia telah kehilangan segalanya, dan satu-satunya yang tersisa dalam hatinya adalah tekad baja untuk menghancurkan ketidakadilan. Demikianlah, dengan langkah mantap, Arya melangkah menuju takdirnya, menuju jalan yang akan membawanya pada kekuatan yang tak terbayangkan. Namun, ia belum tahu bahwa perjalanannya baru saja dimulai dan bahwa kekuatan yang ia cari akan membawanya pada rahasia yang jauh lebih besar dari yang pernah ia bayangkan. Langkah Arya semakin berat seiring dengan ketinggian yang ia daki. Angin dingin menusuk kulitnya, membawa butiran debu yang bercampur dengan abu vulkanik. Gunung Merapi bukanlah tempat biasa. Banyak yang percaya bahwa gunung ini dihuni oleh makhluk-makhluk gaib yang melindungi rahasia kekuatan kuno. Namun, bagi Arya, tak ada lagi ketakutan dalam hatinya. Satu-satunya yang ia pedulikan adalah menemukan pertapa sakti yang dikabarkan mengetahui ilmu silat luar biasa. Setelah berhari-hari mendaki, Arya akhirnya tiba di sebuah gua besar yang tersembunyi di balik rimbunan pohon beringin tua. Gua itu tampak gelap dan menyeramkan, seolah-olah menyimpan rahasia yang telah terkubur selama ratusan tahun. Namun, sebelum ia bisa masuk, suara berat menggema dari dalam. "Siapa yang berani menginjakan kaki di tempat ini?" Suara itu bergema seperti petir,
menggetarkan hati siapapun yang mendengarnya. Arya menggertakkan giginya dan menjawab dengan lantang, "Namaku Arya, aku datang untuk mencari ilmu yang dapat mengalahkan kezaliman." Tiba-tiba, dari dalam gua, keluarlah seorang lelaki tua berjanggut putih panjang. Tubuhnya tampak kurus, namun matanya bersinar tajam seperti elang. Ia mengenakan jubah lusuh berwarna abu-abu, dan meskipun terlihat renta, ada aura luar biasa yang terpancar dari dirinya. Ia adalah Resi Agung, pertapa yang dikatakan telah hidup selama ratusan tahun dan menguasai ilmu silat tertinggi. Resi Agung mengamati Arya dengan tajam, lalu menghela napas panjang. Banyak yang datang ke sini mencari kekuatan, tetapi hanya sedikit yang benar-benar memahami harga yang harus dibayar untuk memilikinya, katanya sambil berjalan mengitari Arya. "Apakah kau siap menanggung segala penderitaan demi kekuatan itu?" Tanpa ragu, Arya mengangguk. "Aku siap melakukan apapun, asalkan aku bisa menghancurkan Raja Dirgantara dan membebaskan rakyatku dari penderitaan." Mendengar jawaban itu, Resi Agung tersenyum tipis. "Baiklah, jika itu keputusanmu, maka kau harus melewati ujian berat yang akan menguji tubuh, pikiran, dan jiwamu. Jika kau gagal, kau tidak hanya kehilangan nyawamu, tetapi juga jiwamu akan terperangkap selamanya dalam kegelapan." Arya menatap mata sang pertapa dengan penuh keyakinan. "Aku tidak akan mundur. Aku sudah kehilangan segalanya. Yang tersisa bagiku hanyalah jalan ini." Resi Agung tertawa kecil, lalu melangkah menuju bagian dalam gua. "Kalau begitu, ikuti aku. Aku akan membimbingmu menuju kekuatan yang kau cari. Tapi ingat, kekuatan sejati bukan hanya berasal dari otot, melainkan juga dari hati dan keyakinan." Dengan langkah penuh tekad, Arya mengikuti sang pertapa ke dalam gua yang gelap. Di dalamnya, sebuah perjalanan berat telah menantinya. Perjalanan yang akan membawanya ke ambang batas kekuatan manusia. Gua yang dimasuki Arya bukanlah gua biasa. Begitu ia melangkah lebih dalam, udara di sekitarnya terasa semakin berat, seolah-olah ada kekuatan tak kasat mata yang menekan tubuhnya. Cahaya hanya berasal dari obor yang terpancang di dinding-dinding gua, menampilkan bayangan menyeramkan yang bergerak seperti sosok makhluk gaib. Di dalam gua itu, Resi Agung duduk bersila di atas batu besar. Matanya terpejam seolah sedang berkomunikasi dengan dunia lain. "Arya," suara Resi Agung menggema di antara dinding batu, "untuk mendapatkan kekuatan sejati, kau harus melewati 3 ujian. Yang pertama adalah ujian tubuh. Kau harus mampu menahan beban yang bahkan seorang raksasa pun tak sanggup menopangnya." Arya mengernyit. Ia tahu ujian ini akan berat, tetapi ia tak pernah membayangkan apa yang akan terjadi selanjutnya. Resi Agung mengangkat tangannya, dan seketika batu-batu raksasa mulai berjatuhan dari langit-langit gua. Dengan gerakan cepat, Arya melompat menghindar, tetapi tiba-tiba satu batu sebesar kerbau jatuh tepat di atas pundaknya. "Ah!" Arya mengerang keras. Beban batu itu begitu luar biasa, seolah-olah ia sedang menahan langit yang runtuh di pundaknya. Lututnya hampir menyerah, tetapi ia menggertakkan giginya dan menancapkan kakinya kuat-kuat ke tanah. Ia tahu bahwa menyerah berarti gagal, dan kegagalan berarti kematian. Resi Agung memperhatikan tanpa ekspresi. "Tahan beban itu," katanya datar. "Kekuatan sejati bukan sekadar otot, melainkan daya tahan yang mampu melampaui batas manusia biasa." Detik demi detik berlalu seperti siksaan tanpa akhir. Keringat mengalir deras di tubuh Arya, otot-ototnya menjerit kesakitan, dan paru-parunya terasa seperti terbakar. Namun, ia tetap bertahan, mengingat wajah rakyat yang tertindas, mengingat ibunya yang mati kelaparan, mengingat ayahnya yang dibunuh tanpa belas kasihan. Batu di pundaknya semakin berat, dan tubuhnya mulai bergetar hebat. Namun, tepat ketika ia merasa hampir menyerah, sesuatu terjadi. Ia merasakan kekuatan yang berasal dari dalam dirinya sendiri. Bukan sekadar kekuatan fisik, melainkan kekuatan dari tekad yang membara. Dengan teriakan penuh kemarahan dan keberanian, Arya mengerahkan seluruh tenaganya dan, dengan satu gerakan yang mengguncang tanah, mendorong batu raksasa itu ke samping hingga terlempar dan menghantam dinding gua dengan suara menggelegar. Resi Agung menatapnya dengan mata yang menyipit. "Menarik," katanya pelan. "Kau berhasil melewati ujian pertama. Tetapi ini baru permulaan. Bersiaplah, karena ujian berikutnya akan jauh lebih berat daripada ini."
Arya terengah-engah, tetapi di dalam hatinya, ia tahu bahwa ia telah melangkah lebih dekat menuju kekuatan yang akan mengubah takdirnya. Ia tak lagi hanya seorang pemuda biasa. Ia adalah seseorang yang telah menantang batas manusia dan menang. Setelah melewati ujian pertama yang menguras tenaga dan menguji batas fisiknya, Arya kini berdiri di tengah kegelapan gua yang semakin mencekam. Nafasnya masih memburu. Tubuhnya masih terasa sakit akibat beban luar biasa yang sebelumnya ia tanggung. Namun, ia tahu perjalanan ini belum berakhir. Resi Agung, yang masih duduk bersila di atas batu besar, menatapnya dengan sorot mata penuh ketegasan. "Kekuatan fisik memang penting," ujar sang pertapa dengan suara dalam dan berwibawa. "Namun, tanpa keteguhan hati dan kejernihan pikiran, kekuatan itu akan menjadi sia-sia. Ujian kedua yang akan kau hadapi adalah ujian batin, di mana musuhmu bukanlah batu atau tubuhmu sendiri, melainkan pikiran dan perasaanmu yang terdalam." Arya menelan ludah. Ia tahu betapa berbahayanya ujian ini. Banyak orang yang lebih memilih berhadapan dengan musuh nyata daripada harus melawan bayang-bayang di dalam kepala mereka sendiri. Namun, ia tidak boleh ragu. Ia mengangguk dengan mantap. "Aku siap," jawabnya. Resi Agung hanya mengangkat satu tangan dan mengayunkannya perlahan ke arah Arya. Seketika, dunia di sekelilingnya berubah. Dinding gua yang kokoh mulai menghilang, dan kegelapan menyelimuti segalanya. Lalu, dalam sekejap mata, Arya menemukan dirinya berdiri di tengah sebuah padang rumput luas yang dipenuhi bunga-bunga berwarna merah darah. Angin bertiup lembut, membawa aroma yang tak ia kenali. Namun, sesuatu terasa aneh. Di kejauhan, ia melihat siluet orang-orang yang sangat ia kenal. Jantungnya berdegup lebih kencang saat menyadari bahwa di antara mereka ada ibunya yang telah lama tiada. Wanita itu tersenyum lembut. Tangannya terulur seolah meminta Arya untuk mendekat. "Anakku, akhirnya kau kembali." Suara lembut ibunya membuat hati Arya bergetar hebat. Arya melangkah maju tanpa sadar. Air matanya hampir jatuh. Namun, tiba-tiba, ia teringat sesuatu. Ini tidak nyata. Ibunya telah lama pergi. Mati dalam kelaparan akibat kebijakan kejam Raja Dirgantara. Ini pasti ilusi. Namun, bagaimana jika ibunya benar-benar kembali? Bagaimana jika ini adalah kesempatan untuk memperbaiki segalanya? Keraguan mulai merayap dalam hatinya. Ia mendengar suara-suara lain, suara ayahnya, suara teman-temannya yang telah gugur melawan para penjajah. Mereka semua tersenyum, mengajaknya pulang. "Tinggalkan semua penderitaan itu, Arya," bisik suara-suara itu. "Kau tak perlu bertarung lagi. Bersama kami, kau akan bahagia." Arya menutup matanya erat-erat. Ia tahu ini adalah ujian. Ini adalah jebakan yang diciptakan oleh pikirannya sendiri. Jika ia menyerah pada ilusi ini, maka jiwanya akan terperangkap selamanya dalam kebohongan. Dengan sekuat tenaga, ia mengepalkan tangan dan berteriak, "Tidak, kalian bukan kenyataan." Begitu kata-kata itu terucap, angin kencang berputar di sekelilingnya, membawa suara jeritan yang menghilang dalam sekejap. Dunia di sekelilingnya kembali gelap, dan ketika Arya membuka mata, ia telah kembali ke dalam gua. Resi Agung tersenyum tipis. "Bagus," katanya. "Kau telah melewati ujian kedua. Tidak banyak yang mampu menolak kebahagiaan palsu dan melihat kebenaran yang sesungguhnya." Arya menghela napas panjang. Keringat dingin membasahi tubuhnya, tetapi matanya kini lebih tajam dari sebelumnya. Ia tahu, kekuatannya bukan hanya berasal dari tubuhnya, tetapi juga dari keteguhan hatinya. Namun, masih ada satu ujian terakhir yang harus ia hadapi. Ujian yang akan menentukan apakah ia layak memperoleh kekuatan 3000 pon yang sesungguhnya. Setelah berhasil melewati ujian fisik yang nyaris meremukkan tubuhnya dan ujian mental yang hampir menjebaknya dalam kebohongan ilusi, Arya berdiri dengan napas terengah-engah. Tubuhnya penuh dengan keringat, namun sorot matanya kini lebih tajam dan tegas. Resi Agung yang duduk di atas batu besar, mengamati Arya dengan tatapan penuh arti, seakan menimbang apakah pemuda ini benar-benar layak untuk menghadapi ujian terakhir. "Kau telah membuktikan bahwa tubuh dan pikiranmu mampu menahan tekanan yang luar biasa," ucap Resi Agung dengan nada serius. "Namun, sebelum kau mendapatkan kekuatan sejati, kau harus mengalahkan musuh yang paling berbahaya,
Musuh yang tak bisa kau tebas dengan pedang atau kau kalahkan dengan kekuatan fisik. Musuh itu adalah dirimu sendiri. Seketika, udara di dalam gua menjadi lebih berat, dan tanpa peringatan, bayangan Arya terpisah dari tubuhnya. Sosok itu berdiri tegak di hadapannya, menyerupai dirinya dalam segala hal, tetapi ada sesuatu yang berbeda. Mata sosok itu penuh dengan kebencian, senyuman di bibirnya terlihat kejam. Akhirnya, suara sosok itu terdengar dalam, dingin, dan tajam. Aku telah lama menunggu kesempatan ini. Arya terkejut, tetapi ia segera menyadari apa yang terjadi. Ini bukan sekadar bayangan. Ini adalah wujud dari semua ketakutan, kemarahan, dan kelemahan yang ia miliki. Jika kau adalah diriku, ujar Arya sambil mengencangkan genggaman tinjunya, maka aku akan mengalahkanmu. Tanpa aba-aba, bayangan itu bergerak dengan kecepatan luar biasa, melepaskan pukulan yang hampir tak terlihat. Arya nyaris tak sempat menghindar ketika tinju keras mendarat di perutnya, membuatnya terpental ke belakang dan menghantam dinding gua dengan keras. Tubuhnya bergetar, rasa sakit menjalar ke seluruh tubuhnya. Kau terlalu lemah, ejek bayangan itu, berjalan mendekatinya dengan langkah santai. Kau berpikir bisa melindungi rakyat? Kau bahkan tidak bisa melindungi dirimu sendiri. Arya menggertakkan giginya. Ia bangkit dengan susah payah. Matanya menyala penuh semangat. Aku bukan orang yang sama seperti dulu, katanya tegas. Aku telah melewati ujian tubuh dan pikiran. Aku tidak akan kalah dari diriku sendiri. Ia mengerahkan seluruh kekuatannya dan menyerang balik. Tinjunya menghantam bayangan itu dengan kekuatan yang luar biasa, tetapi bayangan itu menahan serangan dengan satu tangan. Kau tak bisa mengalahkanku dengan kekuatan semata, katanya, sebelum menendang Arya dengan keras hingga pemuda itu kembali terlempar. Saat tubuhnya menghantam tanah, kesadaran perlahan mulai menyusup ke dalam pikirannya. Ini bukan hanya pertarungan fisik. Ini adalah pertarungan jiwa. Jika ia terus mencoba melawan bayangan itu dengan cara yang sama, ia akan terus kalah. Ia harus menemukan jalan lain. Arya menutup matanya, mengambil napas dalam-dalam, lalu membuka matanya dengan ketenangan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Aku mengerti sekarang, katanya dengan suara tenang. Aku tidak harus mengalahkanmu. Aku harus menerimamu. Bayangan itu tiba-tiba membeku. Apa maksudmu? Tanyanya dengan suara tajam. Aku adalah kau, dan kau adalah aku, jawab Arya. Kau adalah bagian dari diriku, rasa marah, ketakutan, kebencianku. Tetapi aku tidak akan membiarkan perasaan itu mengendalikan hidupku. Aku menerimamu, tetapi aku tidak akan tunduk kepadamu. Perlahan, bayangan itu mulai retak. Cahaya keemasan muncul dari dalam tubuhnya, semakin terang hingga menyelimuti seluruh gua. Dalam sekejap, bayangan itu lenyap, menyatu kembali dengan tubuh Arya. Ia merasakan sesuatu yang luar biasa. Kekuatan yang selama ini tersembunyi dalam dirinya akhirnya terlepas. Resi Agung menatapnya dengan penuh kebanggaan. Kau telah menyelesaikan ujian terakhir, katanya dengan suara penuh kebijaksanaan. Sekarang, kau telah layak menerima kekuatan sejati. Kekuatan 3000 pon telah menjadi bagian dari dirimu. Arya mengepalkan tangannya, merasakan energi luar biasa mengalir dalam tubuhnya. Ia telah melampaui batas manusia biasa. Kini, ia siap menghadapi musuh yang sesungguhnya, penindas yang telah lama menindas rakyat tanpa belas kasihan. Malam itu, setelah menyelesaikan ujian terakhirnya, Arya berdiri di puncak bukit, menatap ke arah ibu kota dengan tatapan yang penuh dengan tekad. Angin malam berhembus kencang, membawa suara-suara penderitaan rakyat yang telah lama hidup dalam ketakutan dan ketidakadilan. Bayangan wajah mereka yang kelaparan, yang disiksa tanpa alasan, dan yang dibunuh dengan kejam oleh tangan para penguasa yang tamak, terpatri jelas di benaknya. Ia mengepalkan tangannya, merasakan kekuatan 3000 pon yang kini mengalir dalam dirinya. Kini saatnya membalas semua penderitaan mereka, gumamnya. Dengan satu lompatan, tubuhnya melesat seperti anak panah, meninggalkan bekas jejak tanah yang pecah di tempatnya berdiri. Di dalam ibu kota, pasukan raja tengah berjaga dengan ketat di gerbang istana. Mereka telah mendengar kabar tentang seorang pemuda yang konon memiliki kekuatan tak tertandingi. Beberapa dari mereka menertawakan berita itu, menganggapnya hanya sekadar dongeng belaka.
Namun, beberapa yang lain merasa gelisah, terutama setelah mendengar rumor bahwa pemuda itu telah mengalahkan pendekar terkuat di negeri ini hanya dengan satu pukulan. Tiba-tiba, suara gemuruh terdengar dari kejauhan. Tanah bergetar hebat, seakan gempa bumi tengah terjadi. Para prajurit menoleh ke arah suara itu, dan alangkah terkejutnya mereka ketika melihat sosok Arya berlari dengan kecepatan luar biasa. Setiap langkah kakinya menghancurkan tanah, meninggalkan jejak kawah kecil di belakangnya. "Hentikan dia!" teriak salah satu kapten penjaga. Puluhan prajurit segera maju dengan tombak dan pedang terhunus. Mereka membentuk barisan pertahanan, yakin bahwa mereka dapat menangkap pemuda yang mendekat. Namun, sebelum mereka sempat menyerang, Arya sudah melompat tinggi ke udara, tubuhnya melayang bagaikan burung elang. Dalam sekejap, ia menghantam tanah tepat di tengah-tengah barisan prajurit dengan satu kepalan tangan. Boom! Gelombang kejut dari pukulannya menciptakan ledakan dahsyat. Tanah terbelah, debu dan puing-puing beterbangan, sementara puluhan prajurit terlempar ke segala arah. Tubuh mereka menghantam tembok dan bangunan di sekitar dengan keras. Beberapa dari mereka langsung tak sadarkan diri, sementara yang lain gemetar ketakutan. Melihat kejadian itu, prajurit yang tersisa mulai panik. "Dia bukan manusia. Kita harus memberitahu raja," teriak salah satu dari mereka sebelum melarikan diri ke dalam istana. Namun, Arya tak memberi mereka kesempatan. Dengan kecepatan yang mustahil diikuti mata manusia biasa, ia berlari dan dalam sekejap sudah berada di depan prajurit yang hendak kabur. Dengan satu pukulan ringan di dadanya, tubuh prajurit itu terlempar seperti boneka kain, menghantam gerbang istana hingga hancur berkeping-keping. Suara ledakan dan teriakan ketakutan menggema di seluruh ibu kota. Para bangsawan yang tengah menikmati perjamuan di dalam istana kini saling berpandangan cemas. Raja sendiri, seorang pria tua dengan wajah penuh keserakahan dan mata yang selalu dipenuhi nafsu kekuasaan, berdiri dari singgasananya dengan ekspresi murka. "Apa yang terjadi?" bentaknya. Seorang pengawal yang terluka parah berlutut di hadapannya. Darah mengalir dari dahinya. "Paduka, pemuda itu, dia sudah tiba. Dia bukan manusia biasa. Dia seperti monster dengan kekuatan para dewa." Wajah raja memucat. Ia telah mendengar desas-desus tentang seorang pemuda yang mendapatkan kekuatan legendaris, tetapi ia tak pernah mengira bahwa anak muda itu benar-benar ada. Dengan cepat, ia memberi isyarat kepada kepala prajuritnya. "Panggil semua pasukan. Bawa keluar para pendekar bayaran. Aku ingin kepalanya dipersembahkan kepadaku sebelum fajar menyingsing." Di luar, Arya berdiri di tengah kehancuran yang baru saja ia ciptakan. Tubuhnya kokoh, tak sedikit pun menunjukkan tanda kelelahan. Ia menatap lurus ke arah istana, mengetahui bahwa pertarungan sebenarnya baru saja dimulai. "Sekarang," gumamnya, "aku akan menunjukkan kepada mereka apa artinya keadilan yang sebenarnya." Di langit malam yang kelam, dentuman langkah kaki pasukan elit kerajaan bergema di seluruh halaman istana. Ratusan prajurit berbaju zirah hitam berbaris rapi. Wajah mereka tak menunjukkan rasa takut sedikitpun. Mereka bukan prajurit biasa. Mereka adalah para petarung terbaik yang telah menjalani latihan bertahun-tahun, dengan tangan yang sudah ternoda darah musuh-musuh kerajaan. Di antara mereka, berdiri 10 pendekar bayaran yang terkenal kejam dan tak terkalahkan di medan perang. Arya berdiri di tengah-tengah kehancuran yang telah ia ciptakan. Matanya menatap tajam ke arah barisan musuh yang kini bersiap menyerangnya. Ia bisa merasakan aura membunuh yang terpancar dari mereka, tetapi sedikit pun tak ada ketakutan dalam hatinya. Angin bertiup kencang, membawa debu dan serpihan batu dari reruntuhan gerbang yang telah ia hancurkan sebelumnya. Seorang pria bertubuh besar dengan armor berlapis baja melangkah maju. Ia adalah Panglima Wira, kepala pasukan kerajaan yang terkenal dengan kebrutalannya. "Anak muda, kau telah membuat kesalahan besar dengan melawan kerajaan," katanya dengan suara berat dan menggelegar. Tak ada satupun orang yang berani menantang raja dan hidup untuk menceritakan kisahnya. Arya tersenyum tipis. Matanya memancarkan ketenangan yang justru membuat musuh-musuhnya semakin waspada. "Kesalahan terbesar bukan milikku, tapi milik kalian yang membiarkan ketidakadilan merajalela," jawabnya. "Hari ini, aku akan menegakkan keadilan yang telah lama hilang dari negeri ini." Tanpa peringatan, Panglima Wira mengangkat pedangnya yang berkilauan di bawah cahaya bulan. "Bunuh dia!" teriaknya.
Seakan menjadi pemicu, ratusan prajurit segera menyerbu Arya dari berbagai arah. Mereka mengayunkan pedang dan tombak dengan kecepatan luar biasa, namun dalam sekejap, tubuh Arya sudah menghilang dari pandangan mereka. Dalam keheningan yang mencekam, tiba-tiba terdengar suara ledakan keras. Boom! Satu pukulan Arya menghancurkan tanah di bawahnya, menciptakan gelombang kejut yang melemparkan puluhan prajurit ke udara. Debu dan puing-puing beterbangan, sementara tubuh para prajurit berguling-guling di tanah, tak berdaya. Namun, pasukan yang tersisa tak mundur. Mereka terus maju, mengepung Arya dari segala sisi. Salah satu pendekar bayaran, seorang pria bertubuh kurus namun memiliki mata tajam layaknya elang, melompat ke udara dan menembakkan ratusan jarum beracun ke arah Arya. Namun, sebelum jarum-jarum itu menyentuh tubuhnya, Arya mengayunkan tangannya dengan kekuatan 3000 pon yang ia miliki. Angin badai tercipta dari ayunannya, menerbangkan jarum-jarum beracun kembali ke arah si pendekar. Tak sempat menghindar, tubuhnya tertusuk oleh senjatanya sendiri. Ia jatuh ke tanah dengan wajah penuh keheranan, sebelum akhirnya roboh tak bernyawa. Melihat kejadian itu, para pendekar bayaran lainnya mulai merasakan ketakutan. Mereka sadar bahwa pemuda di depan mereka bukanlah manusia biasa. Salah satu dari mereka, seorang wanita bertopeng dengan 2 pedang berlapis racun, melesat dengan kecepatan luar biasa, menyerang Arya dari belakang. Namun, tanpa menoleh sedikit pun, Arya menendang ke belakang dengan kekuatan dahsyat. Kaki wanita itu langsung patah seketika. Tubuhnya terempas jauh hingga menghantam tembok istana dan menciptakan lubang besar. Panglima Wira yang menyaksikan semua ini mulai merasakan ketegangan yang luar biasa. Ini tidak mungkin, gumamnya. Tak ada manusia yang bisa sekuat ini. Tapi Arya tak berhenti. Ia terus melangkah maju, menghancurkan siapapun yang mencoba menghalanginya. Pasukan elit yang tersisa mulai ragu. Beberapa dari mereka bahkan mulai mundur perlahan, menyadari bahwa mereka menghadapi sesuatu yang jauh melampaui pemahaman mereka. Di dalam istana, Raja Dursaka menyaksikan semua ini dari balik jendela istananya. Tangan tuanya gemetar. Wajahnya dipenuhi ketakutan yang selama ini tak pernah ia rasakan. Tidak. Ini tak boleh terjadi, katanya dengan suara bergetar. Namun, ia tahu bahwa tak ada lagi tempat untuk bersembunyi. Arya sedang menuju ke arahnya, dan perhitungan terakhir di antara mereka sudah tak bisa dihindari. Di dalam ruang tahta yang megah, Raja Dursaka duduk di singgasananya yang berlapis emas. Dinding-dinding istana dihiasi lukisan-lukisan pertempuran besar yang menggambarkan kejayaan masa lalunya. Namun, kejayaan itu kini hanya tinggal kenangan, karena di luar sana, pasukan elitnya telah dihancurkan oleh seorang pemuda yang kekuatannya melebihi akal sehat manusia. Langkah Arya menggema di koridor panjang yang menuju ruang tahta. Setiap jejak kakinya di lantai marmer meninggalkan retakan kecil, menandakan betapa besar kekuatan yang ia miliki. Di kedua sisinya, barisan prajurit yang masih tersisa gemetar ketakutan. Tak ada yang berani mengangkat senjata lagi setelah melihat kekalahan memalukan yang dialami oleh pasukan elit kerajaan. Ketika Arya mendorong pintu besar ruang tahta, suara gemuruh memenuhi seluruh istana. Pintu raksasa itu terlempar ke belakang dengan kekuatan luar biasa, menghantam dinding hingga pecah berkeping-keping. Debu dan serpihan batu beterbangan di udara, menciptakan suasana mencekam. Di atas singgasananya, Raja Dursaka memandangi pemuda yang kini berdiri di hadapannya dengan tatapan yang sulit ditebak. Perpaduan antara ketakutan, amarah, dan keangkuhan yang masih tersisa. "Kau telah melangkah terlalu jauh, bocah!" bentak Raja Dursaka, suaranya bergema di seluruh ruangan. "Aku telah membangun kerajaan ini dengan darah dan pengorbanan. Tidak akan kubiarkan seorang anak ingusan menghancurkan semua yang telah kuciptakan." Arya menatap Raja Tiran itu tanpa sedikit pun rasa gentar. "Kau tidak membangun kerajaan ini dengan keadilan," katanya dengan suara tenang, namun penuh ketegasan. "Kau membangunnya di atas penderitaan rakyat. Aku datang bukan untuk menghancurkan, tetapi untuk mengembalikan keadilan yang telah kau renggut dari mereka." Senyum sinis muncul di wajah Dursaka. "Keadilan? Itu hanya kata kosong yang digunakan oleh mereka yang lemah," katanya sambil bangkit dari singgasananya. Dengan gerakan cepat, ia mencabut pedang pusaka yang terbuat dari logam langka, pedang yang telah membunuh ribuan musuh dalam pertempuran. Secepat kilat,
Dursaka melesat ke arah Arya dengan kecepatan yang tak terduga. Pedangnya berkilauan di bawah cahaya lampu-lampu kristal, meluncur lurus ke jantung Arya. Namun, tepat sebelum ujung pedang itu menyentuh tubuhnya, Arya mengangkat satu tangan dan menangkap bilahnya dengan telapak tangan kosong. Kelang! Bunyi benturan logam menggema di seluruh ruangan. Mata Raja Dursaka membelalak tak percaya. Pedang pusakanya, yang mampu menebas baja sekalipun, terhenti begitu saja di tangan pemuda itu. Lebih mengejutkan lagi, tak ada setetes darah pun yang keluar dari telapak tangan Arya. "Dursaka, waktumu sudah habis," kata Arya dengan suara yang menggema seperti petir. Dalam sekejap, ia mengepalkan tangannya, dan suara kerak yang mengerikan terdengar ketika pedang pusaka itu hancur menjadi serpihan kecil. Amarah membakar wajah Raja Dursaka. Dengan raungan penuh kemarahan, ia menyerang Arya dengan pukulan dan tendangan yang mengandung kekuatan luar biasa. Tiap serangannya cukup untuk menghancurkan batu besar, tetapi tak satu pun berhasil menyentuh Arya. Gerakan pemuda itu begitu cepat, menghindari setiap serangan dengan mudah, seolah ia menari di tengah badai. Akhirnya, dengan satu gerakan cepat, Arya memutar tubuhnya dan menghantam dada Dursaka dengan tinju berkekuatan 3000 pon. Tubuh sang raja terlempar ke belakang, menghantam dinding istana dengan keras hingga menciptakan lubang besar. Darah mengalir dari mulutnya, namun ia tetap memaksa berdiri, menolak untuk menyerah. "Kau tidak akan bisa menggulingkanku," kata Dursaka dengan napas tersengal. "Aku adalah penguasa. Aku adalah hukum." Arya menggeleng pelan. "Hukum yang sejati berasal dari keadilan, bukan dari ketakutan," katanya. "Dan hari ini, hukum yang sebenarnya akan ditegakkan." Dengan satu langkah besar, Arya mendekati Dursaka dan mengangkat tangannya tinggi-tinggi. Cahaya biru mulai menyelimuti tubuhnya. Energi dahsyat berkumpul di telapak tangannya. Semua benda di ruangan mulai bergetar, merasakan tekanan luar biasa dari kekuatan itu. "Sekarang saatnya untuk mengakhiri semua ini," kata Arya dengan suara menggema. "Ini adalah pembalasan bagi mereka yang telah kau tindas selama bertahun-tahun." Raja Dursaka hanya bisa menatap dengan ketakutan saat Arya mengayunkan tangannya ke bawah, melepaskan serangan terakhir yang akan menentukan nasib kerajaan ini. Saat tangan Arya menghantam udara, kekuatan yang dilepaskannya begitu dahsyat hingga menciptakan gelombang kejut yang mengguncang seluruh istana. Cahaya biru yang menyelimuti tubuhnya berubah menjadi kilatan petir yang menyambar ke segala arah, merobohkan tiang-tiang marmer dan meretakan lantai batu yang telah berdiri kokoh selama berabad-abad. Energi sebesar 3000 pon yang ia lepaskan langsung menghantam tubuh Raja Dursaka, menghempaskannya ke belakang dengan kekuatan yang tak dapat dibayangkan. Tubuh sang raja menghantam dinding istana yang kokoh, menembus lapisan demi lapisan batu hingga akhirnya terlempar keluar dari ruang tahta, jatuh ke halaman istana yang luas. Getaran dari benturan itu menyebabkan tanah bergemuruh, menciptakan retakan besar yang merayap ke segala penjuru. Di luar istana, rakyat yang telah berkumpul menyaksikan kejadian luar biasa ini dengan mata penuh harap dan ketakutan. Mereka melihat tubuh Raja Dursaka yang kini tergeletak tak berdaya di tanah, dengan debu dan pecahan batu beterbangan di sekelilingnya. Dursaka, meski terluka parah, masih berusaha untuk bangkit. Napasnya tersengal. Darah mengalir dari sudut bibirnya, namun sorot matanya masih menyala dengan kebencian dan keangkuhan. Dengan tubuh yang gemetar, ia mencoba berdiri, tetapi kedua kakinya tak lagi mampu menopang berat tubuhnya. Ia terjatuh kembali, lututnya menghantam tanah, menandakan bahwa kekuasaannya yang kejam akhirnya berada di ujung tanduk. Arya berjalan mendekati raja yang telah melemah itu. Setiap langkahnya terasa berat oleh tanggung jawab yang kini ia pikul. Rakyat mulai berani mendekat, menatap pemuda itu dengan campuran rasa hormat dan kekaguman. Mereka telah melihat bagaimana seorang pemuda dari kalangan rakyat jelata mampu berdiri menentang kezaliman, dan kini mereka menyaksikan akhir dari sebuah era kegelapan yang telah lama menindas mereka. "Kau telah kalah, Dursaka," suara Arya menggema di udara, dingin dan tegas. "Semua penderitaan yang kau timpakan kepada rakyat, semua kejahatan yang kau lakukan demi kepentinganmu sendiri, kini telah sampai pada titik akhirnya. Ini adalah keadilan yang sesungguhnya." Mata Dursaka menyipit penuh kebencian. "Keadilan?" Ia tertawa lemah. Suara tawanya serak dan menyakitkan. "Jangan pernah berpikir bahwa keadilan itu nyata. Dunia ini bukan tempat bagi orang-orang lemah sepertimu, Arya."
Kau hanya menggantikan satu tirani dengan tirani lainnya. Arya menggeleng perlahan. Aku tidak mencari kekuasaan, katanya. Aku hanya ingin melihat dunia di mana rakyat tidak lagi hidup dalam ketakutan. Dan itu adalah dunia yang akan kami bangun bersama, tanpa seorang raja yang zalim memerintah dengan tangan besi. Saat kata-kata Arya bergema, rakyat mulai bersorak. Mereka menangis, memeluk satu sama lain, merayakan kebebasan yang selama ini hanya menjadi mimpi belaka. Seorang wanita tua yang selama ini hidup dalam penderitaan mendekati tubuh Dursaka, menatap wajahnya yang penuh luka dengan mata berkaca-kaca. Kau telah merampas segalanya dari kami, katanya dengan suara bergetar. Anak-anakku, suamiku, rumahku, semuanya hilang karena ambisimu. Dursaka menatap wanita itu dengan tatapan kosong. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia melihat wajah nyata dari orang-orang yang telah ia tindas. Bukan hanya angka, bukan hanya bayangan tak berarti, tetapi manusia dengan nyawa, harapan, dan rasa sakit. Tiba-tiba, langit yang sejak tadi mendung mulai terbuka, cahaya matahari menyelinap di antara awan-awan kelabu. Seolah dunia pun turut menyambut akhir dari masa kelam ini. Arya menoleh ke arah rakyat yang kini berkumpul, menunggu keputusannya. Raja Dursaka telah dikalahkan, katanya lantang, tetapi ini bukan akhir dari perjuangan kita. Kita harus membangun kembali negeri ini, tanpa ketakutan, tanpa tirani. Hari ini adalah hari baru bagi kita semua. Sorak-sorai menggema ke seluruh penjuru negeri, membawa gelombang harapan yang belum pernah dirasakan sebelumnya. Arya menatap singgasana yang kini kosong, menyadari bahwa kekuasaan bukanlah sesuatu yang harus diperebutkan, melainkan tanggung jawab yang harus dijalankan dengan hati yang bersih. Namun, di kejauhan, di bayang-bayang reruntuhan istana, seorang lelaki berjubah hitam mengamati dari kejauhan. Tatapannya tajam, penuh perhitungan. Ini belum berakhir, gumamnya pelan. Masih ada yang lebih besar menanti di balik tirai kekuasaan ini. Langit yang tadinya kelam perlahan berubah cerah, seolah-olah alam pun turut merayakan tumbangnya kekuasaan yang telah lama menindas rakyat. Istana yang megah, yang dulunya menjadi simbol kekuasaan mutlak Raja Dursaka, kini berdiri dalam kehancuran, mencerminkan akhir dari sebuah tirani yang telah berlangsung selama bertahun-tahun. Rakyat, yang sebelumnya hidup dalam ketakutan dan keterpaksaan, kini mulai merasakan kebebasan yang sesungguhnya. Suara sorak-sorai memenuhi udara, menggema ke setiap sudut kota, membawa harapan baru bagi mereka yang telah lama merindukan keadilan. Di tengah-tengah kerumunan yang bersorak, Arya berdiri dengan tatapan penuh perenungan. Meskipun ia telah berhasil mengalahkan Raja Dursaka dengan kekuatan dahsyatnya, ia menyadari bahwa perjuangan belum benar-benar usai. Menggulingkan seorang raja hanyalah awal dari perjalanan panjang untuk membangun kembali negeri yang telah lama terpuruk dalam ketidakadilan. Ia memahami bahwa kemenangan sejati bukan hanya terletak pada mengalahkan musuh, tetapi juga pada bagaimana ia dan rakyatnya akan menjaga kebebasan yang baru saja mereka peroleh. Rakyat mulai berbondong-bondong memasuki istana yang kini telah kosong, melihat dengan mata kepala mereka sendiri tempat di mana perintah kejam dan kebijakan zalim pernah dikeluarkan. Mereka menemukan tumpukan emas dan harta yang selama ini dikumpulkan dari pajak yang tidak adil. Para pemimpin desa dan orang-orang yang selama ini dipaksa tunduk kepada Dursaka kini mulai berdiskusi tentang masa depan mereka. Tidak ada lagi seorang raja yang memerintah dengan tangan besi. Tidak ada lagi penindasan yang membuat mereka hidup dalam ketakutan. Di tengah kerumunan itu, seorang lelaki tua dengan janggut putih melangkah maju. Ia adalah seorang tetua yang dihormati oleh rakyat, seseorang yang selama ini diam namun tetap memperhatikan segalanya. Arya, katanya dengan suara berwibawa, kau telah membawa perubahan yang besar untuk negeri ini. Tapi apa yang akan terjadi selanjutnya? Siapa yang akan memimpin kita ke depan? Pertanyaan itu membuat semua orang terdiam. Arya sendiri tahu bahwa dirinya bukanlah seorang pemimpin dalam arti tradisional. Ia adalah seorang pejuang, seseorang yang bertindak karena panggilan hatinya, bukan karena ambisi untuk berkuasa. Ia menatap rakyat yang kini menunggu jawabannya, menyadari bahwa keputusan yang akan ia buat akan menentukan arah masa depan mereka semua. Saya tidak ingin menjadi raja, kata Arya dengan mantap, suaranya menggema di antara kerumunan. Saya tidak ingin menggantikan tirani yang satu dengan tirani yang lain. Negeri ini harus dipimpin oleh mereka yang benar-benar peduli terhadap rakyat, bukan hanya oleh satu orang yang memiliki kekuatan besar.
Mendengar kata-kata itu, rakyat mulai berbicara satu sama lain, mendiskusikan bagaimana mereka bisa membangun sistem baru yang lebih adil. Beberapa pemimpin desa mengusulkan agar mereka membentuk dewan yang terdiri dari perwakilan rakyat dari setiap wilayah, sehingga setiap keputusan yang diambil benar-benar mencerminkan keinginan dan kebutuhan mereka. Namun, di tengah perayaan itu, ada satu sosok yang mengamati dari kejauhan, pria berjubah hitam yang sebelumnya telah menyaksikan pertarungan Arya dan Dursaka. Ia berdiri di atas puing-puing tembok istana, sorot matanya tajam dan penuh perhitungan. Menarik, gumamnya pelan. Jadi dia tidak ingin berkuasa, tapi apakah dia tahu bahwa kekuatan sejati bukan hanya tentang siapa yang duduk di singgasana, melainkan tentang siapa yang mengendalikan arah sejarah? Sosok misterius itu lalu berbalik, meninggalkan tempat itu tanpa suara, seperti bayangan yang perlahan menghilang dalam kegelapan malam. Tidak ada yang menyadari kehadirannya. Tidak ada yang tahu bahwa rencana lain sedang disusun di tempat tersembunyi. Di halaman istana, Arya memandang ke arah Cakrawala. Ia tahu bahwa tugasnya belum selesai. Meski Dursaka telah tumbang, ia masih merasakan adanya ancaman lain yang mengintai di kejauhan. Sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang tidak bisa ia abaikan begitu saja. Tidak semua kejahatan lenyap hanya karena seorang tiran telah dikalahkan, gumamnya dalam hati. Aku harus tetap waspada. Negeri ini mungkin telah bebas hari ini, tapi masa depan masih penuh dengan tantangan yang harus dihadapi. Sementara rakyat mulai sibuk dengan pembentukan pemerintahan baru, Arya menatap Cakrawala dengan perasaan campur aduk. Ia merasa lega karena telah menepati janjinya kepada rakyat, tetapi di lubuk hatinya, ia tahu bahwa perjalanannya belum selesai. Dunia ini masih menyimpan banyak rahasia, dan masih ada kekuatan di luar sana yang belum terungkap. Malam itu, di bawah sinar rembulan yang bersinar terang, Arya mempersiapkan diri untuk perjalanan berikutnya. Tidak ada yang tahu kemana takdir akan membawanya, tetapi satu hal yang pasti, selama masih ada ketidakadilan di dunia, selama masih ada mereka yang tertindas, maka ia akan terus berjuang. Dan dengan itu, lembaran baru dalam hidup Arya pun dimulai. Tapi apakah ini benar-benar akhir? Atau justru awal dari kisah yang lebih besar?